Acara ini didukung oleh Pacific Satelit Nusantara, first private satellite company in Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita kepoin desa pagi ini. Pagi ini kita kepo-kepo urusan digitalisasi desa, apakah memang sudah siap atau belum, sudah didengung-dengungkan tentang cerita ring, palapa ring dan seterusnya. Ada cerita-cerita yang lain tentang palapa yang kemarin gagal. Ada cerita yang menarik juga terbaru adalah PSN kemarin, Pacific Satelit Nusantara, meluncurkan atau mempersiapkan satelit baru yang di beberapa waktu yang lalu. Kayaknya ini menjadi satu harapan baru juga. Indonesia benar-benar seluruh desa bisa berdigital, karena akses internet menjadi lebih gampang dengan satelit yang sudah banyak bertebaran melingkupi wilayah Nusantara. Tapi akan lebih jelasnya pagi ini kita akan ngobrolin tantangan infrastruktur internet itu seperti apa di era digitalisasi desa, atau suara-suara yang digulirkan tentang bagaimana desa smart, kemudian bagaimana desa cerdas, desa pintar, desa digital, dan semua kata desa yang diikuti dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Pagi ini kedatangan tamu, kawan lama, Mas Yudi, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Koco, kabar baik, alhamdulillah. Selamat pagi pemirsa TV Desa di seluruh Kerabat Indonesia. desa menyapanya dong. Sahabat desa di seluruh Indonesia. Kerabat desa di seluruh Indonesia. Mas Yudi, ngobrol-ngobrol tentang semangat yang luar biasa tentang digitalisasi akibat pandemi. Semua orang harus berpikir cepat untuk kemudian masuk di wilayah digital. Tapi kembali lagi ketika kemudian maunya sudah oke, tapi infrastrukturnya nggak mendukung, masalah. Taruh kata nih, anak-anak sudah pengen belajar bener nih berdigital, tapi begitu begitu di rumah dia nggak punya PC, nggak punya handphone, itu masalah. Sudah punya PC, sudah punya handphone, ada akses internet, ternyata bapaknya juga anggaran untuk akses juga terbatas, gitu kan, artinya belanja kuotanya terbatas. Artinya semangat itu kadang-kadang ada kendala dengan infrastruktur atau sumber daya yang dimiliki. Apa kabarnya semangat digitalisasi desa-desa di Indonesia yang hampir semua membicarakan itu tentang bagaimana desa melek internet, bagaimana desa digital, bagaimana desa pintar, bla bla, dan banyak sekali. Infrastrukturnya kayak apa nih Mas Yudi? Infrastrukturnya ya Pak Koco, intinya ya mungkin sekarang semua pihak sedang mencoba memfasilitasi agar seluruh masyarakat di Indonesia termasuk para kerabat desa bisa memiliki akses yang cukup baik untuk terutama untuk jaringan ya, karena ini bisa mengembangkan seluruh aspek kehidupan, karena kita ketahui bersama sekarang isu digitalisasi ini. Saya pun kalau jalan-jalan kemana-mana ketika nggak pegang handphone itu rasanya kok ada separuh hati yang tertinggal, Pak Koco. Itu mungkin kurang lebih. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut mengenai infrastruktur desa itu seperti apa, terutama untuk internet dan kaitannya dengan digitalisasi desa, Pak Koco. Oke, semangatnya kan sudah luar biasa nih, apalagi dipaksa oleh pandemi kan gitu. Dipaksa nggak boleh banyak jalan-jalan keluar gitu, bahkan terakhir ini juga dipaksa pakai masker pun juga nggak boleh masker yang kayak saya punya gini gitu kan, harus yang dengan standar-standar tertentu. Dan akhirnya orang berpikir oke lah dari rumah, tapi kita tetap bisa beraktivitas, tetap bisa melakukan bisnis dan seterusnya. Kembali ke desa, karena kita di kepoin desa, kita ingin tahu tentang desa.
Mungkin Mas Yudi, PSN sebagai mungkin salah satu atau yang pertama atau satu-satunya perusahaan satelit Indonesia gitu kan. Ini apakah juga mempersiapkan untuk mendukung percepatan berdigital dari masyarakat desa? Karena kalau masyarakat perkotaan pastilah semua berbondong-bondong di lokasi yang memang segmen pasarnya, daya belinya oke dan seterusnya. Desa kadang mungkin jadi tidak dilirik karena daya belinya, kemampuan bayarnya dan seterusnya. Pengen tahu nih, ada komitmen PSN untuk Republik ini apa enggak? Silakan Pak Yudi. Ya, Pak Koco, mungkin kami dari Pacific Satellite Nusantara tentunya sangat concern dengan hal ini, apalagi kami memang perusahaan swasta nasional yang mungkin satu-satunya saat ini bergerak dan melayani masyarakat Indonesia dari sisi layanan infrastruktur khususnya satelit ya. Nah itu juga menjadi concern kami tentunya, dan kami juga kemarin sudah ditunjuk oleh pemerintah menjadi rekanan untuk membangun fasilitas satelit multifungsi Satrianya pemerintah yang nanti akan dioperasionalkan untuk mendukung bakti. Jadi intinya sih mungkin karena Indonesia juga negara kepulauan, yang dari sisi infrastruktur mungkin belum merata di seluruh Indonesia. Intinya sih sekarang kita bahu-membahu, nanti mungkin akan kita bahas mengapa digitalisasi desa itu penting, aspek mana saja yang bisa mendukung dan penghambatnya seperti apa, kemudian kita akan bandingkan juga infrastruktur yang ada di desa saat ini itu sebenarnya seperti apa sih, kemudian nanti mungkin terakhir, karena ini kepoin desa, kita juga bukan menyajikan masalah tanpa solusi ya Pak Koco, nanti juga mungkin akan ada solusi yang disampaikan bagaimana caranya menyiasati itu semua agar semua masyarakat bisa terkoneksi dengan layanan digital yang harapannya itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Karena sekarang dengan digital ini semua borderless, masyarakat desa bisa mengeksplor dan mengekspos potensi desanya di mana, kemudian bisa juga langsung memasarkan produk-produk unggulan desanya, sehingga harapannya dari sektor ekonomi juga mungkin bisa lebih dinamis, lebih bisa dioptimalkan. Kemudian ujung-ujungnya ya nanti juga akan mempermudah transaksi, kayak misalnya layanan digital perbankan, akses keuangan, kemudian payment point dan lain-lain. Itu sudah bisa dinikmati oleh semua masyarakat di Indonesia tanpa kecuali, tidak hanya yang ada di kota yang memiliki akses yang saat ini memang sudah cukup proper, tetapi ini juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dimanapun berada. Itu sih mungkin Pak Koco. Oke, Mas Yudi, teman-teman yang mengikuti acara ini di satelit, kita juga menggunakan satelit punyanya PSN juga, Nusantara 1. Kita juga ada di Merah Putih juga. Kalau yang sedang menyaksikan ini dan ingin menyampaikan pertanyaan bisa dikirim melalui WA official kita 083 kali 01317160. Bisa juga yang mengikuti di channel YouTube, chatting saja di YouTube itu. Kalau memang ingin bergabung di Zoom meeting, karena TV Desa sudah mendeklarasikan sebagai Gen Z Television, artinya generasi dengan menggunakan Zoom gitu kan. Silakan nanti link Zoom-nya akan dibagi melalui WA official kita kalau ingin bergabung untuk bisa ngobrol langsung sama Mas Yudi. Dan satu lagi, siaran ini juga bisa disaksikan menggunakan aplikasi Android maupun iOS melalui Genflix aplikasi dan menggunakan Pugu aplikasi. Mas Yudi, aku undang Mas Yudi pagi ini lebih pengen tahu perspektif atau pandangan tentang tantangan infrastruktur ini dari sisi Mas Yudi dan PSN dan teman-teman
yang lain seperti apa. Oleh karenanya mungkin aku kasih kesempatan penuh, silakan kalau memang ada yang ingin dipresentasikan, sepenuhnya panggung untuk Mas Yudi. Monggo silakan. Ya Pak Koco, ada beberapa materi yang mungkin ingin saya share ke rekan-rekan semua. Sesuai judul Kepoin Desa edisi 61 hari ini, bahwa kita akan bicara mengenai tantangan infrastruktur internet di era digitalisasi desa. Nah, untuk mengawali ini semua, mungkin yang pertama adalah mengenai digitalisasi desa itu sendiri. Ada beberapa landasan hukum dan referensi yang saya baca. Di antaranya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ini tentang desa. Yang salah satunya di situ adalah memberikan amanah bagi desa di Nusantara agar mampu menerapkan teknologi informasi dalam pembangunan desa. Kemudian juga di sini ada Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2020, di mana salah satu pasalnya menyangkut penyediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan informasi dan komunikasi. Itu terdapat di pasal 8 ayat 1 huruf A. Jadi ini mungkin landasan mengapa digitalisasi desa itu perlu segera dijalankan. Kemudian manfaat digitalisasi desa ini sendiri ada beberapa aspek yang saya rangkum. Ini ada kurang lebih ada sekitar 4 aspek. Di antaranya adalah mengenai masalah kependudukan. Kemudian kependudukan ini nantinya database warga desa, sarana informasi dan masukan dari warga itu juga bisa diakses dengan mudah. Kemudian dari sisi datanya sendiri itu lebih terjamin akurasinya serta up to date. Kemudian dari sisi pelayanan publik, manfaat digitalisasi desa ini juga bisa membuat pelayanan administrasi menjadi lebih cepat dan dapat diakses secara online, bahkan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dari sisi pelayanan publik untuk pendidikan, tentunya seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang akses internet menyediakan informasi-informasi yang sangat beragam dan up to date. Tentunya masyarakat desa ketika sudah menjadi desa digital ataupun akses menuju layanan internet ini sudah lebih terbuka, ini tentunya akan lebih mempermudah mendapatkan semua informasi tersebut. Dan juga mungkin di tengah pandemi ini, di mana pendidikan sekarang banyak melalui PJJ atau daring, ini tentunya memerlukan juga akses infrastruktur yang cukup baik dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Kemudian manfaat lain dari digitalisasi desa adalah perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran. Di sini mungkin dengan sistem yang terintegrasi, tentunya laporan terhadap pembangunan dan penggunaan anggaran bisa menjadi lebih akurat dan transparan. Kemarin saya berkunjung ke beberapa waktu yang lalu ke satu kota kabupaten. Ternyata di sana itu ada sedikit kendala, terutama masalah penggunaan anggaran. Jadi ceritanya saya ketemu dengan salah satu kepala dinas pengelolaan keuangan daerah di satu kabupaten. Ternyata ketika dia pemimpin daerah, bupati atau wali kota memerlukan informasi mengenai penggunaan anggaran, itu karena mayoritas masih dilakukan secara manual. Informasinya itu kalau sekarang misalnya taruhlah saat ini tanggal 17 September, ternyata informasi yang diminta misalnya berapa posisi keuangan pada tanggal 17 September 2020. Laporan itu baru akan disajikan pada 17 Oktober 2020. Jadi 1 bulan kemudian laporan keuangannya baru bisa disajikan. Nah ini pun karena aksesnya masih laporannya dilakukan masih secara manual Pak Koco, sehingga tidak real time. Nah ini juga jadi kendala tersendiri, sehingga mungkin
kepala daerah akan cukup kesulitan untuk mengalokasikan anggaran secara real. Ini yang terjadi di lapangan. Jadi digitalisasi desa, walaupun memang saya juga berdiskusi banyak dengan kepala dinas tersebut, memang tidak semuanya bisa dilakukan secara online, tapi mungkin 70 atau 80%-nya bisa dilakukan secara online. Karena ada transaksi-transaksi kecil seperti misalnya penerimaan PBB, mungkin tidak atau retribusi yang kecil-kecil itu juga mungkin tidak bisa langsung di-input. Di digitalisasi pasti perlu waktu untuk pengumpulannya, sehingga mungkin untuk cashless ini mereka kemudian menerapkan solusi cashless, itu ternyata bisa mengcover 80% kurang lebih realisasi anggaran yang bisa di-capture online dan up to date saat itu juga. Ini juga setahu saya menjadi salah satu pilot project dan percontohan untuk kota kabupaten lainnya di Indonesia. Kemudian manfaat lain dari digitalisasi desa yang saya coba telaah dan pelajari yaitu salah satunya adalah perekonomian dan akses transaksi desa, di mana akses internet ini bisa menjadi sarana memasarkan produk desa melalui e-commerce yang mudah diakses melalui dunia maya dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Kita juga tahu bahwa desa itu memiliki banyak sekali potensi, yang salah satunya sekarang yang sedang marak diekspos adalah pariwisata. Itu juga akan lebih mudah diinformasikan atau diviralkan di dunia maya, dan sudah banyak sekali success story dari situ. Kemudian selain itu di sektor perekonomian juga bisa membuka akses ke masyarakat mengenai PPOB, jadi beli dan transaksi pembayaran pulsa listrik, telepon, internet dan lain-lain juga lebih mudah. Kemudian layanan e-banking dan akses transaksi pembayaran lainnya seperti misalnya kris itu juga tentunya memerlukan akses internet untuk mengaksesnya. Kemudian ini ada beberapa faktor pendukung digitalisasi desa. Yang pertama adalah masalah infrastruktur. Masalah infrastruktur ini tentunya terdiri dari akses jaringan ke desa-desa. Di sini ada akses listrik, fiber optik, radio, dan juga mungkin satelit. Kemudian faktor lain yang bisa mendukung digitalisasi desa adalah faktor kesediaan perangkat, seperti server, kemudian PC, gawai, dan juga perangkat-perangkat pendukung lainnya. Kemudian faktor lain yang menjadi pendukung digitalisasi desa adalah faktor sumber daya manusia. Di sini desa juga memerlukan SDM yang memiliki kompetensi dan ahli di bidang IT. Kemudian ada faktor-faktor lainnya seperti misalnya budaya, karena ada beberapa desa setahu saya yang memang bahkan akses listrik pun itu ada yang beberapa desa yang secara adat tabu ya, menggunakan akses listrik. Ini pun menjadi kendala lain. Tapi di sisi lain ya ini masalah apa ya, yang tidak bisa kita bicara kemanusiaan, harus pemerataan akses dan lain-lain, tapi dari sisi culture atau budaya mereka memang menutup terhadap perkembangan yang seperti ini juga menjadi faktor lain yang mungkin tidak bisa kita hindarkan. Nah, untuk di Indonesia sendiri sekarang kita ada proyek Palaparing yang diinisiasi oleh Bakti di bawah Kominfo ya. Di sini diinformasikan bahwa di Palaparing ini semuanya sudah terbangun, baik Palaparing Barat, Tengah, dan Timur. Konstruksinya sudah 100%, dan di bawahnya bisa kita lihat bahwa seluruh pulau di Indonesia ini sudah terhubung dengan layanan fiber optik. Nah, ini harapannya dengan proyek ini semua masyarakat bisa menikmati akses yang lebih stabil, lebih murah, dan juga mungkin lebih terjangkau ya untuk masyarakat.
Nah, tetapi memang di sisi lain kondisi kepulauan di Indonesia itu menyulitkan, dan Indonesia ini masuk ke daerah gunung api sehingga cukup berbukit-bukit dan banyak sekali pegunungan, sehingga untuk fiber optik ini mungkin baru bisa masuk ke daerah ibu kota provinsi atau kota-kota besar. Nah, untuk masyarakat di pedalaman ini relatifly masih cukup kesulitan untuk mendapatkan akses terkait dengan kontur dan lain-lain. Dan kemudian untuk implementasi fiber optik ini juga tentunya memerlukan investasi dan biaya yang tidak sedikit. Nah, faktanya kemarin itu ada publish data bahwa ada 12.548 desa di Indonesia yang tidak memiliki akses internet. Nah, ini jumlah yang cukup besar dan menjadi concern kita bersama di sini, bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang memang membutuhkan akses internet untuk bisa lebih bersaing mungkin dan menikmati fasilitas yang sama dengan semua masyarakat yang sekarang mungkin sudah terjangkau atau terlayani internet dengan baik. Kemudian ini adalah peta sebaran desa tanpa internet yang kami dapat. Di sini kita bisa lihat mayoritas yang memang belum tercapture itu area yang merah-merah, Pak. Mayoritas memang mungkin di Papua dan Kalimantan, kemudian ada sedikit di Sumatera bagian utara, kemudian di Sulawesi dan Bali Nusra, dan ternyata ajaibnya di Pulau Jawa pun masih banyak. Masih ada ya? Masih ada desa yang belum terjangkau. Di Jawa masih ada yang merah, Mas Yudi? Masih ada. Masih ada, Pak. Jadi, nah artinya, itu tadi. Artinya kalau bahasanya Jawa sentris sebenarnya juga belum semua Jawa gitu ya? Belum semua memang terjangkau dan bisa terlayani serta menikmati akses internet yang baik. Nah, ini pun tentunya jadi concern sama, karena tadi daerah kita yang berkontur-kontur, kemudian untuk menggelar fiber optik itu tentunya juga memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar, juga biaya yang besar. Kemudian coverage internet desa di Indonesia, ini kalau kita bicara seluler, itu 4G, LTE dan 3G itu ada sekitar 70 ribuan, kemudian 2G-nya ada sekitar 9.700, dan area blank spot masih itu sekitar 5.744. Nah, ini juga data lain yang juga mungkin harus kita perhatikan bersama, bagaimana mencari solusi untuk semua masalah-masalah ini. Nah, ini lebih miris lagi karena ada 47.000 sekolah tidak memiliki akses listrik serta internet. Ini beritanya. Sekolah? Iya, sekolah. 47.000 sekolah tidak memiliki akses listrik serta internet. Ini berita Kompas. Ini Mas Menteri harus tahu yang kayak gini. Ketika kebijakan sekolah dari rumah, sekolahannya aja nggak ada listrik, gimana dari malah rumah juga kan? Ya. Lanjut Mas Yudi. Ya, ini datanya data Kompas ya Pak. Ya. Tenang aja. Saya yang ngomong, bukan Mas Yudi yang ngomong. Jadi saya coba riset kendalanya apa aja sih sebetulnya. Nah, itulah mungkin sekilas fakta-fakta yang kami temukan di lapangan mengenai akses internet. Nah, ini dari Gus Menteri kemarin Selasa 4 Agustus 2020 itu bahwa menyatakan bahwa dana desa juga bisa digunakan untuk penyediaan internet gratis. Nah, saya ingin bicara studi kasus dulu mengenai tadi kita memiliki banyak kendala, terutama dari sisi kontur dan kondisi geografi Indonesia yang terdiri dari kepulauan.
bahwa di sini biasanya yang umum itu layanan atau infrastruktur jaringan yang biasa dilakukan saat ini itu ada 3 metode. Yang pertama itu seperti yang tampil di layar itu yang poin 1 ya. Kita bicara mengenai fiber optik. Nah, ini misalnya ada sebuah institusi atau kantor ingin connect atau ingin terhubung dengan satu sisi lainnya. Taruhlah misalnya studi kasus ini agar mudah, mungkin saya ibaratkan bank yang ingin membangun ATM. Nah, ATM ini ketika ditempatkan di daerah perkotaan seperti ini, misalnya taruhlah di Pulau Jawa ya, dan di situ jaringan sudah cukup memadai, kemudian misalnya fasilitas fiber optik juga sudah tersedia. Nah, itu akan dengan mudahnya bank tersebut menghubungkan ATM-nya melalui jaringan fiber optik. Itu sudah tidak ada lagi kendala karena secara infrastruktur jaringan di lokasi tersebut memang sudah tersedia. Kemudian misalnya bank tersebut ingin memperluas jaringan ATM-nya sehingga ke daerah-daerah yang agak pinggiran. Yang agak pinggiran yang tidak terjangkau dengan jaringan fiber optik. Misalnya ada kawasan baru yang dibuka, seperti misalnya di daerah Lido, Sukabumi, atau ada pengembangan kawasan lain yang memang dibuka dan layanan infrastrukturnya memang di situ belum begitu memadai, biasanya itu difasilitasi dengan menggunakan radio. Radio ini ada 2 tipe, ada yang coverage base. Coverage base itu seperti halnya seluler, kemudian layanan TV terestrial yang bisa tertangkap oleh antena. Nah, karakteristiknya adalah radio coverage base ini biasanya dari titik poin pemancar itu radius tertentu bisa menerima dan menangkap layanan atau frekuensi sehingga bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Mungkin salah satu radio yang biasa digunakan adalah radio point to point. Jadi selain coverage base, itu juga ada radio point to point. Radio point to point memerlukan akses jaringan dekat nantinya, jadi tinggal dari akses jaringan terdekat kita memasang radio, kemudian ditujukan ke lokasi yang ingin dituju dan ditangkap di situ sehingga nantinya bisa berkomunikasi 2 arah. Nah, ini simulasinya di poin 2 mungkin ini dari satu tower ke tower yang lain. Nah, dia bisa berkomunikasi di situ. Tetapi tadi syaratnya adalah memiliki jaringan terdekat yang bisa diakses. Jadi nanti jaringan itu dimasukkan ke dalam radio dengan teknologi radio sehingga nanti bisa diskusi, bisa ngobrol satu sama lain antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Oh, artinya tower dengan tower ini di sisi yang di sini menggunakan fiber umpamanya, kemudian naik ke tower, nembak ke tower sebelah sana untuk kemudian di sana dilanjutkan lagi pakai kabel gitu ya. Betul, betul. Nah, ini bisa menghemat. Kalau tadi fiber optik kan banyak sekali galian di pinggir jalan. Untuk memasang fiber optik ya prosesnya seperti itu. Fiber optik pun ada yang ditanam di dalam tanah, ada juga yang lewat kabel udara yang ditempel di tiang-tiang listrik atau tiang-tiang telepon. Itu biasa memang dilakukan, tapi memerlukan aktivitas fisik yang lumayan banyak dan perizinan yang juga tidak mudah. Serta proses penanaman juga yang tidak sebentar. Nah, ketika jaringan fiber optik tidak tersedia, memang biasanya radio ini menjadi alternatif. Ketika misalnya radio point to point ini digunakan dengan jarak udara sekitar 7-10 km, itu artinya sepanjang 7 atau 10 km kita tidak lagi perlu menanamkan kabel. Sehingga implementasinya lebih mudah. Tetapi yang jadi kendala di radio ini adalah misalnya tiba-tiba di tengah ada pohon yang kemudian tumbuh lebih tinggi atau tiba-tiba ada bangunan baru sehingga akses radionya nanti terhalang. Ini bisa terputus dan intinya sih dari lebih ke kestabilan fiber optik memang jauh lebih stabil, tetapi kendalanya adalah tadi di pemasangan dan misalnya
karena fiber optik ini sangat rentan, Pak Koco, sehingga Ya. kalau terjadi FO cut putus, itu kita harus cari dulu titik putusnya di mana, dan itu tidak mudah, biasanya juga memerlukan waktu yang pastinya lebih dari 1 atau 2 jam, karena diperlukan proses penyambungan dan lain-lain. Nah, kalau radio ini kendalanya tadi, itu biasanya ada penghalang, sehingga akses radionya terhalang, sehingga komunikasinya juga jadi terhambat. Nah, kemudian ketika misalnya fiber optik atau radio ini belum tersedia, lalu alternatif apa lagi yang bisa dijalankan? Alternatif lain yang bisa dijalankan adalah misalnya tadi, karena kita studi kasusnya ini bicara bank itu mau membangun ATM di daerah pedalaman. Kalau misalnya di tengah-tengah kepulauan Papua, itu tentunya di sana untuk jaringan akses, ibaratnya jaringan akses terdekat pun tidak ada, apalagi kalau harus menggali fiber optik atau memasang fiber optik, tentunya memerlukan biaya yang sangat besar, karena pasti harus menggunakan submarine cable atau fiber optik yang ditanam di bawah laut agar bisa berkomunikasi. Nah, ini yang jauh lebih efisien dan efektif tentunya menggunakan satelit. Memang lebih jauh dibanding menggunakan fiber optik ataupun radio. Tetapi kalau dilihat dari total biaya secara keseluruhan dibanding harus memasang fiber optik sendiri atau memasang radio, tentunya itu memerlukan beberapa tower, dan tentunya ini juga akan jadi penghambat karena ada laut yang membentang cukup luas, sehingga karena komunikasi radio ini juga ada keterbatasan jarak, tentunya satelit menjadi solusi satu-satunya untuk menjangkau daerah-daerah seperti ini. Nah, ini studi kasus yang ketiga ya. Jadi ketika misalnya jaringan tersebut diperlukan untuk di daerah-daerah yang memang tidak bisa terfasilitasi jaringan dengan baik, oleh karena itu kita menggunakan satelit. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke solusi penyediaan infrastruktur jaringan internet desa. Solusi penyediaan infrastruktur jaringan internet desa, kalau saya coba bagi, yang pertama di sisi fasilitator. Fasilitatornya tentunya ini ada pemerintah, salah satunya melalui program bakti, dan bantuan pemerintah lainnya. Tentunya ini juga melalui proses pengajuan dan inisiasi, sehingga nantinya mungkin dari program pemerintah ini bisa mendapatkan sasaran desa mana saja yang akan dicapai, atau dilayani atau diberikan fasilitas jaringan ini, sehingga nantinya bisa terkoneksi. Tetapi memang perlu proses, waktunya juga mungkin relatif lama. Di luar itu pasti ada skala prioritas juga yang ditetapkan oleh pemerintah, mana yang lebih membutuhkan, dan pastinya itu yang akan lebih didahulukan. Dan tentunya itu juga mungkin karena skala prioritas itu juga pasti fasilitas publik yang akan terlebih dahulu mendapatkan layanan ini. Walaupun harapannya dengan satelit yang mungkin baru kemarin ditandatangani kesepakatan dari PSN dengan vendor pembangun satelit, kita kemarin menunjuk Thales Alenia Space. Nah, ini akan jadi satelit multifungsi yang dioperasionalkan untuk mendukung program bakti pemerintah. Harapannya itu juga bisa melayani lebih banyak lagi, karena satelit kemarin yang dibangun itu kapasitasnya terbesar se-ASEAN. Tetapi balik lagi Pak, ini mungkin baru bisa. Ceritanya lagi dibangun oleh PSN dengan teman-teman bersinergi dengan agenda pemerintah atau gimana Pak? Ya, jadi kemarin itu dari Bakti mengadakan proses tender untuk penyediaan satelit multifungsi yang akan mendukung program Bakti, dan alhamdulillah PSN keluar sebagai pemenang di situ. Kemudian kami juga melakukan tender mengenai kontraktor yang akan membangun satelit tersebut, dan yang menang adalah Thales Alenia Space dari Perancis. Itu mungkin sedang proses pembangunan saat ini, dan mungkin baru akan bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia sekitar 3 tahun ke depan. Nah,
sampai 3 tahun berproses Ya, mempersiapkan desain, infrastrukturnya manufacturing, ya. sampai peluncuran, dan nantinya sampai bisa live ya dinikmati. Belum juga kita memasang ground segment dan lain-lain, karena itu juga perlu proses lain selain pembangunan. Berarti masih ada peluang bisnis sampai di 3 tahun ini untuk memainkan beberapa agenda-agenda. Ya, Oke, tapi lanjut Pak. kebutuhan bandwidth masyarakat juga semakin ke sini tuh semakin meningkat, karena sekarang dengan digitalisasi masyarakat ini memang karena segala kemudahan akses ada di situ, sehingga termasuk pembelajaran dulu kan kalau misalnya kita mengalami menggunakan handphone yang masih GPRS, nonton video tuh betul-betul dulu ada teks internet. Handphone yang monokrom aja kita kiranya sudah setengah mati dan datanya walaupun itu aksesnya lama banget. Nah, sekarang transformasinya sudah bergerak sangat cepat. Kita sekarang video juga sudah bisa diakses, bahkan bisa interaktif, bahkan sekarang kita bisa siaran live di TV. Itu juga kan kemudahan akses yang kita bisa nikmati karena ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang baik. Nah, kemudian fasilitator lain yang untuk solusi penyediaan infrastruktur jaringan internet desa itu diantaranya bisa juga dilakukan oleh swadaya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Menteri mungkin, bahwa dapat dilakukan secara mandiri oleh desa ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap desa. Kemudian ini juga tentunya menggunakan kendaraan yang mandiri. Ini tentunya implementasinya akan jauh lebih cepat dibanding difasilitasi oleh pemerintah, karena di pemerintah pasti ada proses terlebih dahulu. Kemudian dari sisi jenis infrastrukturnya sendiri itu seperti tadi dibahas, itu ada fiber optik, ada radio dan satelit. Nah, karena saya dari Pacific Satellite Nusantara dan kami memang fokus di bidang satelit, tentunya kami akan membahas lebih jauh mengenai satelit, karena fiber optik dan radio mungkin sudah umum dan sudah bisa dinikmati oleh banyak masyarakat di Indonesia. Tadi mungkin kekurangannya fiber optik itu investasinya tinggi dan memerlukan waktu dalam proses implementasi yang tidak sebentar, karena harus pasang kabel puluhan atau mungkin ratusan kilometer, sehingga perlu banyak pengerjaan infrastrukturnya dari sisi fiber optik. Kemudian untuk radio sendiri itu memerlukan dukungan dari jaringan lokasi terdekat sehingga bisa dipasarkan lewat radio. Satelit ini sendiri memerlukan biaya yang lebih tinggi. Ini oleh radio, karena frekuensi itu terbatas ya. Jadi kita juga memang harus bisa menggunakan itu dan juga konstruksi dan pembangunan itu memerlukan biaya cukup mahal. Suara sayup-sayup, Mas Yudi? Ya. Suaranya kok agak sayup-sayup, putus-putus. Ini lagi di kantor apa lagi di rumah atau lagi di kampung ini? Lagi WFH. Jangan lagi pulang kampung ini. Enggak, Pak, lagi WFH. Oke, lanjut. Satelit ini memang memerlukan biaya yang lebih tinggi dibanding akses melalui radio atau fiber optik, tetapi kelebihannya memang coverage-nya itu sangat-sangat luas dan bisa menjangkau seluruh Indonesia, termasuk mungkin daerah-daerah yang tadi sulit dijangkau oleh radio dan fiber optik. Dan faktanya tadi juga meskipun itu di daerah di Pulau Jawa itu masih juga terdapat area-area yang blind spot. Nah, satelit ini sendiri ada dua tipe layanan. Kalau kita bicara internet, ada yang dedicated, ada juga yang broadband. Nah, dedicated ini tentunya harganya lebih premium, dan dari service level agreement ini juga jauh lebih terjamin karena tidak digunakan secara sharing dengan orang lain. Jadi aksesnya memang artinya ibarat kata kita membayangkan saluran air, ya kan, distribusinya itu kalau dedicated umpama satu in itu hanya untuk buat kita, tapi kalau kita sharing berarti satu in itu
ada pecah cabang banyak banget. Jadi ketika yang lain pada buka, kita yang paling ujung bisa nggak dapat air gitu ya. Ya, kalau dedicated itu kita bangun pipa sendiri, Pak. Kita bangun Oke, pipa oke. sendiri. Harganya tapi memang jauh lebih premium ya, jauh lebih premium untuk akses. Tapi punya keterjaminan untuk Ya, kemudian mendapatkan kelancaran akses kan gitu. betul. Dan ini biasanya juga yang pakai aksesnya tidak besar-besar, Pak. Kisaran ya mungkin 1 Mbps-an lah kurang lebih. Bahkan ada yang masih di 128 kbps. Ini memang digunakan biasanya untuk komunikasi yang vital karena harganya juga lumayan mahal. Nah, saat ini kita juga ada layanan broadband. Saya sengaja menyederhanakan, tidak menggunakan istilah-istilah teknis dalam dunia telekomunikasi, termasuk di satelit, karena ini turunannya sebenarnya banyak sekali, tapi untuk lebih mempermudah informasi disampaikan ke masyarakat, makanya saya sederhanakan istilahnya. Itu dedicated dan broadband, dah itu aja. Jadi kalau broadband ini mekanismenya sharing, tentunya harganya lebih terjangkau dan kualitasnya juga cukup memadai dan bisa digunakan karena mayoritas masyarakat Indonesia juga menggunakan layanan seperti ini sebetulnya. Seperti misalnya seluler itu juga sama kurang lebihnya broadband. Tidak bisa dikatakan itu dedicated. Kalau fiber optik memang masih ada yang dedicated dan juga ada yang broadband. Nah, ini Oke, Mas Yudi. Ya. Nah, ini kayaknya suaranya ke sini tuh jadi agak pelan, ngomong harga suaranya agak pelan. Kayaknya perlu ngopi dulu nih. Jadi kerabat desa jangan kemana-mana. Ini sudah bergabung juga di Zoom meeting kita. Ada Mas Yandi dari Bekasi kalau nggak salah tadi. Di channel YouTube kita juga ada Mas Dwika, ada Mas Thomas, ada Mbak Elin. Selamat pagi dari Lampung. Yang kemarin bergabung di tamu kita, kemudian ada beberapa Mas Heri, ada Mas Pras, dan yang lain. Kita akan jeda sesaat lagi, biar Mas Yudi juga menyeduh kopinya, jadi suaranya tetap kenceng, walaupun ngomongin harga, nggak usah sungkan-sungkan, karena memang fasilitas kalau lebih baik, atau kemudian memberikan layanan lebih baik, pasti juga harus diapresiasi dengan lebih mahal kan gitu, ibarat katanya kan itu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kepoin Desa. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa. Sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa bicara desa. Hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi di Kepoin Desa. Semoga Mas Yudi udah ngopi, jadi suaranya bisa lebih lantang. Di sini kita juga ada kopinya Mas Yudi. Cuma ini masih belum di endorse, jadi gelasnya masih gelas tidak pakai PSN. jadi mungkin nanti kalau agak pagi-pagi kita ngopi, mungkin gelasnya udah ada stikernya PSN gitu kan. Ada Mas Yandi yang tadi sudah minta link untuk bergabung di Zoom meeting. Silakan kalau Mas Yandi ingin menyampaikan sesuatu di open videonya, nanti kita open mic-nya dari sini, karena memang kita mengundang teman-teman juga untuk bisa bergabung di Zoom meeting, tapi kita tidak blast link Zoom meetingnya. Kita hanya menyampaikan kalau yang ingin dapat mesti menghubungi kita dulu supaya kami punya data teman-teman yang kemudian tertarik dan ikut bergabung di forum obrolan kita ini. Kembali ke Mas Yudi sambil kita
ada dua kemungkinan ini, tidak banyak pertanyaan karena memang sudah sangat jelas yang disampaikan gitu, atau belum sampai pada momen yang pengen ditanyakan. Nah, tadi Mas Yudi sudah sampaikan tentang PSN, kemudian infrastruktur sudah, kemudian sampai di titik di mana kemudian satelit menjadi salah satu solusi aksesnya. Satelit solusi akses itu juga dengan beberapa ya paling tidak dengan dua opsi tadi disampaikan, ada yang memang dengan dedicate, artinya mendapatkan akses secara jelas, besarannya berapa, ada yang kemudian sharing dan seterusnya. Mungkin ada model bisnis, karena waktu kita juga nggak banyak, mungkin ada model bisnis yang sangat mungkin diterapkan atau diaplikasikan oleh teman-teman di desa, karena setiap masalah atau setiap tantangan, setiap masalah itu perlu kita lihat sebagai satu tantangan yang kemudian kita mencoba memberikan solusi, dan atas kemampuan memberikan solusi maka mungkin itu ada bisnisnya. Silakan Mas Yudi. Oke, Pak Koco, alhamdulillah nih sudah ngopi, suaranya sudah bisa lebih kenceng lagi. Seperti tadi disampaikan, satelit itu yang untuk layanan dedicated ini harganya memang premium. Itu biasanya per Mbps kisaran sekitar kurang lebih ya 20 jutaan per bulan per meganya. Kemudian untuk yang broadband ini mungkin harganya variatif, tetapi mungkin di range antara 10 sampai 80 atau 90%-nya dari yang layanan dedicated, itu juga tergantung kapasitas dan speed yang dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tapi memang kami di sini dari PSN sesuai amanat dari owner dan pemegang saham kami, bahwa bagaimana caranya masyarakat di seluruh Indonesia bisa menikmati akses internet yang merata dengan kualitas yang baik, tetapi juga dengan harga yang terjangkau. Walaupun memang karena ini disampaikan melalui melalui layanan satelit, sehingga semurah-murahnya layanan satelit pastinya tidak akan bisa, sampai sejauh ini secara teknologi pastinya tidak akan bisa compete atau berkompetisi head to head langsung dengan seluler ataupun dengan fiber optik. Masih tetap di atas itu. Tetapi kalau kita sekarang bicara kedaruratan penyediaan infrastruktur di desa, terutama di masa pandemi, dan kemudian benefit yang bisa didapat oleh seluruh masyarakat desa, itu akses ini menjadi salah satu yang vital dan krusial untuk segera diadakan mungkin. Oleh karena itu mungkin kita akan bicara mengenai yang broadband. Ini juga sebagai solusi untuk masyarakat desa agar bisa menikmati layanan akses internet. Mengapa satelit? Ini tentunya bisa mengatasi beberapa hal yang dapat menjadi kendala dalam sistem komunikasi terestrial. Kemudian satelit juga bisa menjangkau daerah yang jauh dan dapat dengan mudah memiliki sistem komunikasi karena hanya cukup memasang terminal di bawah, kemudian memiliki area cakupan yang luas. Kemudian dari sisi geografi Indonesia sendiri juga terdiri dari beberapa kepulauan dan kontur yang beraneka ragam. Dan tentunya juga satelit bisa menjawab kebutuhan untuk pemerataan akses telekomunikasi hingga ke pelosok. Nah, kita menggagas dengan PSN dengan TV Desa, kita mengeluarkan layanan untuk namanya Desa Wi-Fi. Tadi mungkin Desa Wi-Fi ini juga bisa difasilitasi oleh BUMDes salah satunya, karena tadi Pak Koco, fasilitator itu bisa pemerintah, bisa swadaya. Nah ini yang paling cepat kan tentunya dilakukan secara swadaya, karena kalau nunggu juga mungkin nanti digitalisasi ini proses dan trennya sangat cepat, sehingga jangankan hitungan tahun, mungkin dalam hitungan bulan pun transformasinya sangat-sangat dinamis dan arus informasinya juga bergulir sangat cepat, sehingga mungkin ini juga perlu disegerakan. Oleh karena itu alternatifnya mungkin bisa melalui BUMDes, yang jelas itu bisa menjadi alternatif usaha dari badan usaha milik desa. Di lain sisi manfaatnya juga untuk masyarakat desa juga bisa mendapatkan akses internet yang kualitasnya baik dan terjaga, kemudian bisa diakses di mana saja meskipun kondisi daerahnya cukup sulit terjangkau.
oleh layanan radio dan layanan fiber optik. Nah, untuk BUMDes sendiri konfigurasinya mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi internetnya nanti disimpan di hub-nya kami di PSN untuk layanan desa WiFi ini. Kemudian layanan internet itu dipancarkan melalui satelit dan akhirnya diterima oleh terminal di kantor desa atau BUMDes dan kemudian disalurkan melalui akses point atau router Omni ya. Ini coveragenya radius 5 sampai 100 meter dari antena tersebut dan nanti masyarakat cukup cukup menggunakan akses melalui WiFi sudah bisa terhubung dengan layanan internet melalui desa WiFi. Nah, kemudian fiturnya sendiri itu tidak ada biaya bulanan sehingga ini betul-betul murni biaya pemakaian saja. Kemudian sistem billingnya terintegrasi, kemudian ada top up saldo dan cetak voucher, kemudian untuk BUMDesnya sendiri ini nanti tentunya ada keuntungan dari penjualan voucher. Mungkin karena BUMDesnya sendiri kan judulnya juga badan usaha milik desa, sehingga harus menghasilkan profit dan juga mungkin BUMDesnya juga perlu dana operasional untuk operator, untuk penyediaan listrik, untuk penyediaan bangunan atau hal pendukung lainnya lah. Mungkin juga BUMDesnya bisa membuka kafe sehingga dari BUMDes atau lokasi kantor desa ini menjadi pusat informasi masyarakat desa untuk tukar menukar informasi dan mengupdate informasi serta apapun yang kaitannya dengan akses ke internet. Kemudian speednya juga tadi kalau dibilang bahwa yang dedicated itu kurang lebih ya, karena tergantung lokasi dan perangkat yang digunakan itu sekitar 20 jutaan per Mbps per bulan. Ini speednya bisa sampai 5 Mbps, berarti kurang lebih kalau dikali 5 sudah berapa. Nah, broadband ini paling jatuh-jatuhnya hanya 10% dari total layanan yang dibandingkan total layanan yang dinikmati melalui akses yang dedicated. Jadi kami memang sudah mencoba merancang sedemikian rupa sehingga layanan akses internet ini bisa tetap terjangkau walaupun sekali lagi karena ini lewat satelit harganya pasti tidak akan bisa terjangkau layanan lewat akses lainnya. Kemudian konsep usaha untuk BUMDes tentunya nanti BUMDes bisa memberikan akses internet untuk warga, kemudian warga yang ingin menggunakan akses tersebut akses internet membeli voucher ke BUMDes, nanti BUMDes akan dapat bagi hasil dari situ. BUMDes akan mendapatkan keuntungan dari penjualan voucher internet yang digunakan oleh masyarakat. Harga vouchernya juga kita sudah set variatif. Harga termurahnya itu di Rp5.000, masyarakat sudah bisa akses ke internet. Tetapi memang digunakannya harus sebijak mungkin karena memang ada keterbatasan kuota dari setiap voucher yang dibeli oleh masyarakat. Nah, perangkat desa WiFi ini ada 3 perangkat yang nanti bisa dioperasionalkan oleh teman-teman di BUMDes. Yang pertama ada antena, kemudian ada modem, dan ada WiFi router yang tadi jangkauannya kurang lebih sekitar 50-100 meter dari lokasi dan bisa diakses 15-30 orang secara bersamaan. Untuk informasi lebih lanjut karena keterbatasan waktu, mungkin rekan-rekan kerabat desa bisa mengakses di www.desawifi.id. Nanti di sana ada kolom untuk registrasi atau jika memerlukan informasi lebih lanjut, tinggal disimpan saja kontak poinnya nanti di sana. Di sana nanti akan ada tim dari Desa WiFi yang langsung menghubungi ke kerabat desa sekalian untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai layanan ini. Jadi mungkin kurang lebihnya mengenai tantangan infrastruktur desa, Pak Kucop, itu mungkin yang bisa saya sharing di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjawab sesuai dengan topik yang sudah kita sepakati bersama. Itu mungkin Pak Kucop. Oke. Terima kasih, luar biasa. Jadi di era yang kemudian ada hambatan ketika mungkin di tempat saya akses selulernya nggak bagus, cuma dapat 1-2 bar. Jadi kalau akses internet pasti hanya cuma muter-muter nggak jelas kan gitu.
Desa WiFi, PSN kemudian memberikan solusi dengan konsep desa WiFi, di mana di situ juga ada agenda untuk bisa menjadikan unit bisnis dari badan usaha milik desa. Ini menarik sekali. Jadi salah satunya mungkin ketika badan usaha milik desa sudah punya bisnis, kemudian ternyata di situ juga ada kesulitan akses dan seterusnya, maka desa WiFi bisa menjadi tambahan bisnis di tempat yang sama, karena secara space saya pikir kan tidak butuh tempat yang luas dan seterusnya. Artinya kalau kita buka warung pun, buka toko atau mungkin kantor BUMDes itu kan juga bisa langsung jadi tempat pelayanan juga ya Mas ya. Betul. Ya, bisa jadi tempat pelayanan, pusat kerumunan, pusat komunikasi dan informasi, yang pastinya masyarakat bisa lebih mengekspos unggulan-unggulan di desa, termasuk mungkin apakah di situ ada lokasi wisata atau ada produk unggulan lain yang mungkin bisa langsung dipasarkan lewat marketplace, internet, ya gitulah mungkin Pak Koco. Artinya secara interaksi digitalnya kan menjadi solusi. Dan yang menarik lagi adalah simpelnya, ada salah satu teman yang waktu itu istrinya ini pinter masak gitu kan, kemudian dia berpikir, kenapa kamu nggak jualan jualan masakan untuk orang-orang di lingkungan yang nggak terlalu pinter masak atau nggak punya waktu untuk masak. Kemudian sisi yang lain adalah ya makan di rumah itu lauknya udah dapat dari istri yang juga memasak, melakukan penjualan. Artinya sama seperti mama kantor desa punya kesulitan akses internet. Ketika pasang desa WiFi, kemudian itu menjadi ada dua opsi, satu hanya untuk keperluan kantor saja, berarti itu menjadi beban biaya, atau kemudian itu dijadikan unit usaha BUMDes sehingga pemanfaatan oleh kantor juga dibayar sesuai pemakaiannya. Sisi yang lain BUMDes juga bisa menjual untuk ke masyarakat, dan dari keuntungan BUMDes juga bisa masuk kembali ke kantor desa juga karena sebagai pendapatan asli desa. Kira-kira gambarannya kayak gitu ya Mas Yudi ya? Simpel-simpelnya ya. Betul Pak. Mudah-mudahan dengan terbukanya akses internet, layanan digitalisasi desa bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga ada unsur kemanfaatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat untuk mengembangkan kreasi, sehingga ujung-ujungnya kesejahteraan dan ekonomi masyarakat bisa lebih meningkat. Jika dibandingkan dengan itu semua, mungkin layanan internet ini menjadi sesuatu hal yang vital dan krusial, termasuk salah satunya untuk digunakan sebagai fasilitas pendidikan sekarang yang banyak sekali menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, sehingga jika dibandingkan itu semua, insya Allah mungkin harga dan hal-hal lainnya yang mungkin bersifat material itu sudah tidak lagi menjadi pertimbangan yang utama, karena dibandingkan dengan itu semua ada kemanfaatan yang jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan investasi yang ditanam. Dan juga misalnya dengan difasilitasi BUMDes ini sendiri juga akan lebih meringankan masyarakat, karena tentunya tidak perlu lagi menambah biaya bulanan yang harus dibayarkan oleh masyarakat secara rutin, tetapi masyarakat hanya membayar layanan yang memang dinikmati saat itu dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi intinya sih seperti itu, dan internet seperti kita ketahui bersama sekarang sudah menjadi kebutuhan yang vital di tengah masyarakat, tentunya untuk mengembangkan desa juga. Dan mudah-mudahan dengan ini semua kita bisa bersinergi untuk bisa menciptakan desa yang kuat, mandiri, dan terintegrasi satu dengan yang lain, dan diharapkan ini juga bisa menjadi dan membangun Indonesia yang lebih maju, bertindak dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mau, bersinergi untuk Indonesia yang lebih baik. Itu sih mungkin Pak Koco. Oke, luar biasa. Jadi kayaknya ini memang sudah terbiasa untuk presentasi Mas Yudi ini, terbiasa untuk jadi narasumber. Jadi kita pas banget pukul 9 sudah habis. Jadi karena tadi yang disampaikan tentang bagaimana untuk bangsa dan seterusnya, saya pikir tadi sudah jadi closing statement-nya Mas Yudi. Waktu kita juga sudah habis. Jadi saya nggak kasih waktu closing statement karena satu, waktu sudah habis. Dua, statement terakhir tadi kayaknya juga sudah mengantarkan pada closing tentang bagaimana komitmen kita terhadap desa, bagaimana komitmen kita terhadap bangsa,
bagaimana kita melakukan apa yang kita bisa untuk bangsa, untuk desa kita, sesuai dengan apa yang selalu kita gelorakan di jaringan komunitas TV Desa ini adalah bagaimana bersama-sama kita memuliakan desa, mengarustamakan desa, menjadikan desa sebagai satu titik di mana kita ingin desa menjadi sesuatu yang sangat berharga, sangat mulia. Saya pikir itu aja. Saya minta maaf Mas Yudi, saya tidak kasih waktu untuk closing statement karena statement tadi sudah bahasanya sudah cukup closing. Kerabat desa, tanpa terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Kita ingin menghadirkan tamu-tamu luar biasa di forum pagi kita. Jadi semangat pagi kita mulai 2 minggu terakhir ini, kalau tidak salah kita mulainya pagi. Jadi memang ini semoga menjadi siraman rohani memuliakan desa di tiap pagi kita. Kami akan terus mengundang tamu-tamu istimewa, tamu-tamu luar biasa yang bisa berbagi cerita untuk memajukan desa, untuk memuliakan desa. Kami sedang ada komunikasi juga dengan beberapa narasumber, beberapa tamu yang punya ide-ide bagaimana kreativitas desa ini harus dipublish, harus ditampilkan di dunia digital, kemudian dikonsumsi oleh orang seluruh dunia, sehingga kemudian ada manfaat-manfaat perguliran bisnis lanjutan dari apa-apa yang ada di desa. Sampai di sini Kepoin Desa edisi kali ini. Terima kasih Mas Yudi sudah bergabung dan sudah memberikan wacana pencerahan dan juga ide-ide tentang bagaimana kita bersama-sama memuliakan desa-desa di Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Pacific Satelit Nusantara, first private satellite company in Indonesia.